Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku, baik yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, Thailand, Abu Dhabi, bahkan yang ada di Alaska. Semoga kita semua sahabat yang ada di dalam negeri, kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pagi Jumat, hari Jumat yang berkah ini, sehingga kita diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada apapun ketetapan-ketetapan Tuhan yang telah diberikan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Tema seluruh manusia beriman. Bila kita kaji melewati kemanusiaan, tolak ukur kemanusiaan, maka tak akan pernah ada satupun manusia yang beriman kepada Tuhan. Bila masih wujud diri manusianya yang ada, selamanya Tuhannya gaib, Tuhannya tiada. Ketika masih merasa hidup manusianya, ya selamanya Tuhannya mati. Jadi tak satu pun manusia beriman kepada Tuhan bila masih ada kedirian manusianya, bila masih ada keakuan diri manusianya, bila masih ada kedagingan diri manusianya. Itulah lembah dosa itu. Itulah kematian, matinya hati, kerasnya hati, lebih keras daripada kerasnya batu. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang dari segi sudut pandang kemanusiaan, konsep-konsep ketuhanan menurut ukuran manusia adalah hanya sebatas konsep-konsep saja, yang mana itu semua jauh dari konsep-konsep itu sendiri. Apabila yang merasa mengerjakan, apabila yang merasa mempraktekkan, apabila yang merasa mengaplikasikan konsep-konsep itu masih manusianya, maka jauh dari iman. Makna dari iman itu apa sih? Iman itu kembali berpasrah diri kepada Sang Pencipta diri manusianya. Apa sih iman itu? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Datang dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Itulah yang disebut iman. Lalu apalagi sih iman itu? Iman adalah bila manusia sudah sampai kepada fitrah diri manusianya. Coba kita buktikan siapa sih orangnya yang sudah sampai kepada fitrah diri manusianya. Sebenarnya orang-orang yang sudah meninggal dunia itulah orang-orang yang sudah sampai kepada fitrah diri kemanusiaannya. Sebenarnya orang-orang yang sudah meninggal dunia itulah orang-orang yang sudah kembali inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sebenarnya orang-orang yang sudah meninggal itulah yang dimaksud orang-orang yang beriman. Apa
Dan kenapa? Karena orang-orang yang sudah meninggal dunia itu sudah tak mampu lagi mengaku-ngakui bahwa dirinya ada. Bahwa orang yang meninggal dunia itu sudah tak mampu lagi mengaku-akui kewujudan diri manusianya. Bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia itu sudah tak mampu lagi mengaku-akui keberadaan dirinya di dunia ini. Itulah orang-orang yang beriman. Jadi di dalam konsep ada mutu qabla antal maut, matikan dirimu sebelum datang kematianmu. Jadi maknanya di sini mati secara maknawi, bukan mati secara jasadi. Kematian menurut Allah, menurut Tuhan, dan kematian menurut manusia itu berbeda konsepnya. Kalau kematian menurut manusia itu konsepnya kan kematian badan manusianya. Akan tetapi menurut konsepnya Allah, konsepnya Tuhan, kematian itu bukan kematian jasad manusianya. Jasadnya boleh hidup, manusianya boleh ada, manusianya boleh wujud, tapi hatinya yang mati. Hatinya yang masih ingkar kepada kewujudan Tuhannya. Hatinya yang masih ingkar kepada keberadaan Tuhannya. Hatinya masih ingkar kepada kehidupan Tuhannya. Inilah jiwa yang mati itu. Jadi yang dimaksud manusia yang mati di sisi Tuhan, di sisi Allah itu manusia yang mana segala aktivitas di dalam kehidupannya pulangnya ke akhirat linapsi. Pulangnya ke akhirat keakuan dirinya. Semua apa yang dikerjakan, apa yang diupayakan kembali ke akhirat, pengakuan diri manusianya yang merasa bisa beraktivitas di dalam kehidupan ini. Inilah orang-orang yang mati, fana, hancur, binasa kemanusiaannya. Inilah hukuman bila manusianya tidak beriman kepada Tuhan yang menciptakan dirinya, maka hukumannya mati hatinya, sesak dadanya, yang mana manusia hanya mengumpulkan dunia saja, mengumpulkan api, mengumpulkan kayu bakar, hayun, mengumpulkan bahwa kehidupan manusia inilah yang merasa mampu untuk berusaha, merasa mampu untuk mengubah hidupnya. Inilah manusia yang selalu mengumpulkan kayu untuk membakar diri manusia itu sendiri. Mengumpulkan kayu sehingga hiduplah bara api nar yang ada di dalam dada. Yaitulah yang dimaksud siksa kubur, azab kubur, siksa neraka, azab neraka. Yaitu adanya ketika manusianya masih ada. Namun bila manusianya sudah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, maka sudah tak terbakar lagi, sudah bebas manusia dari panggung sandiwara ini. Tapi anehnya kebanyakan manusia takut mati. Kenapa manusia kok takut mati? Karena manusia masih jadi teman-temannya setan di dalam neraka. Karena manusianya dunia. Padahal dunia itu tempat siksa. Bila kita hanya berfokus kepada dunia. Tapi dunia itu adalah tempat kenikmatan atau surga bagi orang-orang yang sudah kembali kepada siapa yang punya, siapa yang menciptakan dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sudut pandang iman
di dalam ukuran kemanusiaannya. Bila masih ada manusianya, ya tidak dikatakan beriman. Meskipun manusia itu bilang, aku beriman kepada Tuhan, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Yesus, aku beriman kepada Sang Hyang Widi, beriman kepada Bapa, beriman kepada Romo, beriman kepada Gusti. Semuanya hanyalah konsep hayalan saja. Bila manusianya masih ada. Karena manusianya masih terhijab dengan nama-nama Tuhan. Manusianya masih terhijab dengan nama-nama agama. Karena hakikatnya manusia masih terhijab dengan hawa nafsunya sendiri. Jadi semua hijab-hijab itu akan bisa dihancurkan apabila manusianya rela, ridho menghancurkan dirinya sendiri, rela, ridho memerangi hawa nafsunya sendiri. Itulah yang dimaksud perintah mutu qabla antal maut. Di sisi pandangan manusia, tak satu pun manusia bisa beriman kepada Allah. Meskipun para nabi dan rasul sekalipun, tak ada yang bisa beriman. Kenapa? Karena para nabi dan para rasul dan karena seluruh manusia itu tidak ada bila tidak ada Allah. Namun bila di dalam dada kita masih ada diri kemanusiaannya yang jadi Tuhan, maka selamanya Allahnya, Tuhannya gaib, tak akan pernah ada dua di dalam hati ini. Adanya hanya satu, tergantung siapa yang esa di dalam dadaku, siapa yang ku tauhidkan di dalam dadaku, siapa yang aku hadirkan di dalam dadaku, Tuhankah atau masih diriku yang hadir? Tuhankah atau masih diriku yang hidup? Tuhankah atau masih diriku yang wujud? Tuhankah atau diriku yang berkuasa atas segala aktivitasku? Jadi di sini kita bisa menilai diri sendiri. Apakah kita sudah beriman atau tidak? Kita bisa menilai diri kita sendiri. Jadi kita hidup di dunia ini persibuklah menilai diri kita sendiri. Agar apa? Agar kita tahu nilai-nilai keluhuran kemanusiaan. Tes suara dicoba. Tes suara dicoba. Kang Gopal, Abno. Apa suara saya bisa didengar, abangku? Mohon dijawab lewat komentar. Biar saya lanjutkan kembali kajiannya. Kang Kristiansa, mohon informasinya, suara saya apa bisa didengar? Oh, putus-putus. Tes, kalau begini gimana Kang Mas? Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah ukuran keimanan bagi manusia, karena manusia masih terpenjara, terbelenggu, terikat dengan doktrin-doktrin agamanya, karena masing-masing manusia masih mabuk dengan agamanya, sehingga mudah menyalah-nyalahkan iman dan agama orang lain. Jadi bila dipandang dalam segi sudut kemanusiaan,
maka tak ada satupun manusia yang beriman kepada Tuhan bila manusianya masih merasa dirinya yang ada. Tes lagi suaranya, apa masih putus-putus abangku? Mohon dijawab lewat typing. Suaranya sudah lancar apa masih putus-putus? Alhamdulillah. Kita lanjutkan sesuai tema judul yang di atas. Seluruh manusia beriman kepada Tuhan. Orang-orang yang berserah diri kepada Tuhannya, mengembalikan bahwa hidup ini hidupnya Tuhan, mengembalikan bahwa badan ini badannya Tuhan, mengembalikan bahwa kekuasaan ini adalah kekuasaan Tuhan, maka disitulah yang dimaksud mutu qabla antal maut. Bila manusianya sudah rela mati demi Allah, maka manusianya mati, yang hidup hanya Allah. Maka bila sudah demikian, itulah yang dimaksud orang-orang yang beriman, orang-orang yang kembali kepada Allah. Maka segala aktivitasnya pasti otomatis lillah, yang sudah menjamah manusia. Roh Kudus yang sudah makarimal akhlak, tidak diutus dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Itulah sempurnanya akhlak manusia, yakni bila manusia sudah ketemu mutu qabla antal maut, sudah mengabdi, sudah menyerahkan diri kepada Tuhannya, maka akhlaknya akan baik, rahmatan lil alamin. Akhirnya ketemu dengan endingnya, dan endingnya apa tujuan bertuhan? Agar berkasih sayang, agar menemukan kebahagiaan, agar menemukan kedamaian. Jadi bila Anda sudah sampai di dalam Tuhan, sudah sampai di dalam keimanan Tuhan, maka Anda sudah tidak lagi suka berdebat-debatan tentang konsep-konsep agama. Kenapa Anda sudah tidak lagi berdebat-debatan lagi tentang konsep-konsep agama dan konsep-konsep iman? Karena Anda sudah menemukan sendiri, sudah tahu, masuk di dalam konsep-konsep itu sendiri. Sudah tak berhayal lagi tentang agama dan tentang Tuhan. Sudah tidak berhalusinasi lagi tentang agama dan Tuhan. Hatinya sudah enjoy saja. Kita disalah-salahkan, enjoy saja. Kita direndah-rendahkan, enjoy saja. Kita dibodoh-bodohkan, enjoy saja. Kita disesat-sesatkan, enjoy saja. Kita dikafir-kafirkan, enjoy saja. Kita dimurtad-murtadkan, enjoy saja. Wong sudah ketemu siapa yang berkuasa atas semua ini. Akhirnya itulah yang dimaksud iman itu. Jadi iman itu ketika manusianya sudah tidak hadir lagi di dalam dadanya kecuali hadirnya Tuhan itu sendiri. Jadi iman yang seperti inilah yang dipraktekkan oleh para nabi dan para rasul. Jadi para nabi dan para rasul itu adalah orang-orang yang dipilih Allah, pun juga termasuk Anda. Jadi jangan putus asa dari rahmat Tuhan, putus asa dari rahmatnya Allah, putus asa dari rahmatnya Allah. Bapa, jangan putus asa. Kenapa? Karena sebenarnya kita ini datangnya dari Tuhan. Ya pasti harus kembali kepada Tuhan. Agar apa? Agar hati kita
enjoy di dalam kehidupan ini, bisa menikmati kehidupan ini, bisa berbahagia dengan kehidupan ini, bisa menikmati pendapat-pendapat orang lain, bisa menikmati iman-iman orang lain, bisa menikmati agama-agama orang lain, bisa menikmati sesebutan-sesebutan tentang Tuhan orang lain, bisa menikmati, bisa enjoy di dalamnya. Kenapa? Karena sudah tahu rahasia itu semua, bahwa semua itu ya hanya Tuhan, ya hanya pagelaran-pagelaran Tuhan. Makanya sudah tidak terbakar lagi meskipun hidup di dunia. Ibarat Nabi Ibrahim berenang di lautan api, tidak terbakar, akan tetapi selamat. Kenapa? Karena api sudah tak mampan lagi. Jadi bagi manusia yang sudah berada di makom enjoy, meskipun ia berada di dalam keadaan yang panas, dihina-dina contohnya, disesat-sesatkan contohnya, dikafir-kafirkan contohnya, dimurtad-murtadkan contohnya, ia tidak menghiraukan itu semua. Kenapa? Karena semua itu panggung sandiwaranya Tuhan. Jadi nikmat-nikmat saja, enjoy-enjoy saja, nonton Allah sambil makan popcorn, menikmati kehidupan. Inilah hati orang-orang yang merdeka. Inilah hati orang-orang yang sudah terbebas dari perbudakan-perbudakan hawa nafsu. Jadi bagi orang-orang yang sudah sampai kepada makom enjoy, yaitulah iman. Jadi yang menghendaki manusia-manusia sampai kepada Tuhannya, ya Tuhan sendiri, bukan kehendak manusia. Manusia boleh berusaha dan berdaya upaya, tapi semua hanya ketentuan Allah yang berakhir. Bila manusianya masih merasa dirinya yang berusaha, tentunya manusia akan tersesat dengan usaha-usaha itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dalam sudut pandangan ukuran kemanusiaan tentang iman. Akan tetapi berbahagialah sahabat-sahabatku, pandangan Tuhan atau pandangan Allah tentang iman, tak satu pun manusia yang luput dari iman kepada Allah. Tak satu pun manusia yang luput dari iman kepada Tuhan. Tak satu pun manusia yang luput dari iman kepada Allah, Gusti, Sang Yang Widi, dan sebagainya. Kenapa? Karena seluruh manusia itu ya Tuhan itu sendiri. Karena seluruh manusia itu ya urip itu sendiri. Karena seluruh manusia itu ya hidup itu sendiri. Jadi menurut Tuhan, menurut Allah, menurut Sang Pencipta, tak satu pun manusia bisa lepas dari Allah. Itulah yang dimaksud seluruh manusia itu beriman kepada Allah. Jadi indahnya di makom enjoy itu, bila sampai kepada Allah, maka enjoylah melihat alam semesta ini. Enjoylah melihat perbedaan-perbedaan itu. Padahal mata memandang kelihatannya berbeda, tapi mata hati melihatnya sama. Kenapa? Karena semuanya di dalam liputan Tuhan itu sendiri. Karena semuanya hanya film-filmnya Tuhan yang harus kita nikmati. Film-film Tuhan yang harus kita tonton. Karena kita selama ini hanya beriman kepada apa yang di luar diri kita, sehingga kita tak bisa nonton Allah. Sehingga kita hanya beriman kepada yang tidak ada. Padahal yang di luar diri kita ini tidak ada.
Itu yang kita imani. Makanya Allahnya, Tuhannya, Allahnya, Bapaknya selamanya goib terus. Hanya di konsep-konsep saja. Hanya dibuat perdebatan-perdebatan saja. Padahal sama-sama tidak tahunya. Padahal sama-sama tidak ngertinya dengan konsep-konsep itu sendiri. Jadi bila Anda ingin mengenal seluruh manusia, Anda harus datang bersimpuh kepada siapa yang menciptakan seluruh manusia. Maka Anda akan mengenal seluruh manusia. Bila Anda mengenal seluruh manusia, hati Anda sudah dijauhkan, dilindungi dari sifat fahsya wal mungkar. Hati Anda sudah dilindungi dari keburukan. Hati Anda sudah dilindungi dari merasa bangga, merasa mulia, merasa pinter, merasa pandai, merasa benar. Anda dilindungi dengan hal-hal itu. Kenapa? Karena semua itu sifat-sifat fahsya wal mungkar itu hanya ketika manusianya masih ada. Tapi bila manusianya sudah berserah diri kepada Sang Pencipta, maka sifat fahsya wal mungkar, sifat kemanusiaan sudah dihancur leburkan. Yang ada hanya sifat Tuhan, yang ada hanya hukum-hukum Tuhan. Hanya hukum Tuhanlah yang berlaku bagi diri manusia yang sudah sampai di makom enjoy saja. Maka dari itu bagi yang mengenal atau bagi yang baru bertemu dengan kajian ini bisa disaksikan kembali di YouTube Uripe Spasi Allah. Agar untuk mengasah dan mengasah lagi, mengulang dan mengulang kaji supaya bisa tajam imannya. Supaya apa? Bisa membunuh angkara murka yang ada di dalam dada. Dengan tajamnya pedang ini kita bisa membunuh api-api yang akan membakar kita. Jadi kalau kita tidak punya senjata, ya kita kalah terus. Kita diutus perang dengan setan, dengan iblis. Tapi tidak tahu wujudnya setan dan wujudnya iblis. Bagaimana mungkin kita bisa berperang? Wong kenyataan wujud setan dan iblis adalah wujud diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa perang dengan diri kita sendiri tanpa senjata, tanpa iman, tanpa ilmu hakikat makrifat? Maka selamanya tak akan pernah bangkit dari kubur, disiksa terus abadan abada hingga waktu yang ditentukan. Apa itu? Syakaratul maut. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dalam sudut pandang Tuhan itu tak satu pun manusia yang tidak beriman. Baik yang Islam, ia iman kepada Tuhan. Baik yang Kristen, ia pasti iman kepada Tuhan. Yang Nasrani, ia pasti iman kepada Tuhan. Yang Hindu, Buddha, Konghucu, seluruh agama apapun dan seluruh manusia pasti beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena seluruh manusia adalah pakaian-pakaian Tuhan. Maka dari itu manusia akan kepo melihat perbedaan antara dirinya dengan diri orang lain. Akan membeda-bedakan. Kenapa? Karena masing-masing diri manusia masih menjadi Tuhan tuh. Bagi diri manusia itu sendiri, ya gentayangan terus jadi hantu. Itulah yang dimaksud arwah yang gentayangan itu. Hati yang belum bisa pulang kepada Tuhannya. Hati yang belum rela menerima Tuhan di dalam hatinya. Hatinya bergentayangan. Akhirnya debat terus. Bagi yang suka melihat debat, ya itulah golongannya. Api-api itu suka melihat api. Masih terbakar hati kita. Kenapa? Karena kita sibuk dengan diri kita sendiri.
sehingga kita sibuk menilai-nilai orang lain. Namun bila kita tidak sibuk lagi dengan diri kita sendiri, yakni berdamai dengan diri kita sendiri, mendamaikan diri kepada Tuhan, maka melihat seluruh manusia pun juga damai, berdamai. Karena Tuhan berkuasa atas segala perbedaan, berkuasa atas segala manusia. Maka yang dipandang kemanapun kau hadapkan pandanganmu, penglihatanmu, pendengaranmu, persaksianmu, ya disitulah aku. Bila manusianya sudah mati, bila manusianya sudah terbaiat hatinya, diputus dari diri kemanusiaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian-kajian ini bisa dipahami ya. Bagi yang baru hadir bisa ditonton lagi di YouTube Uripe Allah. Yang kemarin kajian kita tentang berjudul Tuhan menjelma menjadi manusia, sudah tayang di YouTube Uripe Allah yang berjudul Tuhan menjelma menjadi manusia. Kalau manusia menjelma menjadi Tuhan tidak bisa, tapi kalau Tuhan menjelma sebagai manusia bisa. Kenapa? Karena Tuhan yang maha kuasa atas seluruh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini saya tanya dulu kepada pemirsa, sahabat-sahabatku yang di bawah, apa kajian atau pemaparan di live ini apa masih membingungkan atau masih gantung-gantung? Silakan bila ada unek-unek yang belum paham di dalam hati, silakan ditanyakan lewat kolom komentar. Jadi sebelum kita adakan tanya jawab, saya akhiri dulu kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.